Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi rame, nyanyi rame, nyanyi rame. Ini ketidakjujuran orang-orang Wahabi yang nyata-nyata hadisnya ada hadis sahih masih ditertawakan dan dibilang bid'ah. Ustadz yang seperti ini, Ustadz sunnah yang tukang membid'ah-bid'ahkan sunnah Nabi, ini yang kalian bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan suci ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan secara urusannya, dilancarkan rezekinya, terutama mudah-mudahan ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini oleh Allah diterima. Puasa kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita, tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan maghfirah dan itqun minan nar pada hari kemenangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi potongan video ceramah dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah, yang dimana beliau bulan yang lalu beliau itu pengajiannya ditolak oleh Banser dan Ansor, ya. Ditolak pengajiannya, bukan dibubarkan, ya. Ya, dan ini bagian dari penyebab ditolaknya pengajian dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Bukan hanya satu kali dua kali, tapi banyak ceramah-ceramah beliau yang menyebabkan GP Ansor itu menolak pengajiannya. Di sebuah stasiun televisi katanya dicek sebanyak 900 video ceramah Syafiq Reza Basalamah ini tidak ada masalah. Nah, ini tidak akal bagi saya, sangat tidak masuk akal, karena beberapa kali video yang ditemukan, potongan-potongan videonya itu justru menyudutkan orang NU, ya. Karena apa-apa yang dilakukan oleh warga NU tapi tidak berseberangan dengan Wahabi, ya, tidak setuju oleh Wahabi, maka dianggap bid'ah, ya. Dan di video kali ini yang saya komentari adalah ketika Syafiq Reza Basalamah ini bertanya tentang kepada jemaahnya, orang yang berzikir bersama atau berzikir berjamaah setelah sholat. Nah, dan dijawab oleh Syafiq Reza Basalamah ini dianggap nyanyi rame-rame, dan ini kami sebagai warga NU dan saya sendiri sangat keberatan dengan hal ini. Makanya saya counter, saya komentari, dan akan saya sanggah dengan beberapa hadis nanti. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, biar tidak penasaran bagaimana isi ceramah yang warga NU itu sangat keberatan, terutama saya sendiri, mari kita simak videonya. Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi rame, nyanyi rame, nyanyi rame. Sebetulnya bukan hanya di sholat maghrib, ya, masalah zikir.
Orang NU itu berzikir bukan hanya setelah sholat maghrib, tapi setiap selesai sholat 5 waktu. Dan di sini yang ditanyakan hanya zikir setelah maghrib. Itu dianggap nyanyi-nyanyi rame-rame. Ini apa ya? Punya mulut nggak dijaga. Katanya doktoralnya dari Arab sana, dari Riyadh. Sampai Doktor Syafiq Reza Basalamah. Gelar doktor ya. Sangat miris sekali ya. Gelar doktor tidak tahu dalil atau hadis yang tentang sunnahnya berzikir setelah sholat berjamaah. Ini oleh orang-orang Wahabi dikatakan Ustadz Manhaj Salaf, Ustadz Sunnah. Nah, mungkin kalau kemarin ada yang keberatan sertifikasi MUI, Ustadz ini tidak bersertifikasi MUI tapi bersertifikasi Wahabi. Inilah seperti ini Ustadz sertifikasi Wahabi ya. Apa yang diamalkan orang Islam lainnya yang tidak cocok dengan ajarannya maka dianggap salah. Dan termasuk zikir di sini dianggap salah karena tidak sesuai dengan ajaran Wahabi. Bukan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, karena jelas ajaran Nabi itu mensunnahkan. Untuk itu mari kita simak penjelasan tentang hadis berzikir setelah sholat jemaah yang dianggap nyanyi-nyanyi oleh Syafiq Reza Basalamah ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini saya ambilkan dari kitab Azkar karya dari Syekh Nawawi. Ini ada di halaman ya di kitab kami ya, di kitab kami ada di halaman 66. Babul azkari ba'da sholati. Bab zikir setelah sholat. Ajma'al ulama'u, sepakat siapa ulama alas tihbabi zikri ba'da sholati, terhadap sunnahnya berzikir setelah sholat. Tadi berarti apa? Syafiq Reza Basalamah mentertawakan kesunahan berzikir setelah sholat. Waja'at fihi ahadisu kasiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addadatun fanadhkuru atraqan min ahammiha. Dan dalam masalah zikir setelah sholat ini banyak hadis yang sahih yang bermacam-macam yang tidak terhitung jumlahnya. Maka di sini katanya Syekh Nawawi akan menyebutkan beberapa hadis yang penting, yang paling penting yang disebut dalam kitab ini. Hadis pertama dalam bab ini, rawaina fi kitab Tirmizi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, ditanyakan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanyakan, ayyud du'ai asma'u, doa apa yang paling didengarkan? Artinya paling diterima, cepat dikabulkan. Qala, Nabi menjawab, jawfal lailil akhirah, yaitu tengah malam terakhir. Terus wa duburas shalawatil maktubah, dan setelah salat 5 waktu. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Nah, ini kan berarti berzikir dengan hadis ini, zikir setelah sholat maktubah itu disunnahkan. Namun ternyata tadi di video di awal tadi oleh Syafiq Reza Basalamah ditertawakan, dianggap nyanyi-nyanyi bareng. Kemudian hadis berikutnya yaitu pada halaman 67. Warawaina fi sahihayil Bukhari wal Muslim. Ini yang dari kitab Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu
a'rifu inqidai sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu selesainya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bitakbiri, setelah itu bitakbiri dengan takbir. Wa fi riwayati Muslimin, dan dalam riwayatnya Imam Muslim bukan pakai kutu tapi pakai kunna. Wa fi riwayatin fi sahihaihima, dan dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rab as-sauti, sesungguhnya menyaringkan suara bikri di saat berzikir, ya, hina yansharifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu, karena ialah ada ala ahdi Rasulullah SAW, sejak zaman Rasulullah. Jadi termasuk dianggap bid'ah oleh orang-orang Wahabi, yaitu zikir nyaring dengan suara nyaring, dengar oleh makmum yang di belakangnya, itu dianggap bid'ah oleh orang Wahabi. Ternyata di sini sunnah, artinya zikir berjemaah dan dengan suara yang nyaring itu, suara yang agak banter itu, yang bisa didengar oleh makmum itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu, saya tahu, idan sorofu, ketika mereka bubar, bizalika, dengan suara yang tinggi, iza sami'tuhu, karena saya mendengarnya. Abbas tahu karena ikut berzikir di sana. Kemudian hadis yang ketiga, warawaina fi sahihi Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, an Sauban, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa sahabat Sauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idan sharafa min sholatihi, ketika selesai dari sholatnya, istaghfara salasan, maka Rasulullah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ila lil Auza'i, tidak dikatakan bagi Imam Auza'i, wa huwa ahadu ruwatil hadis, beliau itu adalah salah satu dari perawi hadis. Kaifal istighfar, qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian hadis yang keempat, warwaina fi sahihil Bukhari Muslim anil Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi, ketika beliau itu selesai dari salat lama dan mengucapkan salam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Semua wiritan ini, semua zikir-zikir yang ada dalam hadis ini itu sudah diamalkan oleh orang-orang NU, tapi oleh orang-orang Wahabi dibilang bid'ah dan ditertawakan. Ini sungguh sangat miris sekali. Ini ketidakjujuran orang-orang Wahabi yang nyata-nyata hadisnya ada hadis sahih, masih ditertawakan dan dibilang bid'ah. Masya Allah, ya. Ustadz yang seperti ini, yang dikatakan Ustadz sunnah, ini ya, Ustadz yang seperti ini, Ustadz sunnah, yang tukang membid'ah-bid'ahkan sunnah Nabi, ini yang kalian bela, ini standar yang kalian anggap berstandar. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sampaikan, yang kami bawakan, dan penjelasan dari kami bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi disadarkan oleh Allah, dikembalikan kepada jalan yang benar, sehingga bisa berlaku jujur, bisa berjujur dalam menyampaikan ilmu, tidak menipu umat, tidak membohongi umat.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.